Oke, selamat siang menjelang sore di podcast kita yang kesekian bro, di edisi ngebom. Ngobrol enak bareng Bro, kali ini kita kedatangan narasumber yang lebih keren lagi men. Siapa nih? Sekarang gue. Owner yang udah lama di logistik ya. Ya. Udah berkecimpung terus ya kalau didengerin secara ini sih antar deh. Ya, kita kenalin Om Heru. Oke. Dari NDE Cargo. Selamat datang Om Heru. Ya, Om. Kalau di sini kan rata-rata bintang tamunya gue panggil Om. Jadi jangan marah ya walaupun udah haji. Jadi kita tambahin lagi aja. Om Haji. Iya, bukan Pak Haji ya, Om Haji. Bukan Om Haji ya. Kalau Om Haji tetangganya Joko. Selamat datang Om Heru di podcast kita yang kali ini ngebahas Tentang bagaimana sih caranya bertahan di dunia ekspedisi logistik itu di saat keuangan global yang sedang memanas ini Om. Betul. Gitu. Boleh dong Om, diceritain awal mula nih berdirinya NDE di industri logistik khususnya jasa ekspedisi. Ya sebetulnya sih kalau kita bicara NDE Cargo sendiri berdirinya nggak sengaja sebetulnya. Karena dibuat hari ini karena situasi kita lagi begini, kita berpikir apa yang bisa ini. Jadi waktu itu sebenarnya saya produksi alat cuci helm, jadi itu kita punya publikasi kan. Dan kita susah cara ngirimnya waktu itu. Zaman dulu kan internet kurang orang 2014 itu kan kita cari Google susah tuh. Iya, susah kayak seperti sekarang kan. Semua karena nggak punya armada, nggak punya kantornya bisa promosi di Google misalnya. Perusahaan besar nggak dulu kan nggak kayak gitu. Dan waktu kita berpikir, nah hasil produksi mesin cuci helm itu kita bingung mau kirim kemana gitu kan. waktu itu karena ekspedisi juga belum banyak ya. Belum banyak kita belum tahu karena secara publikasinya jarang orang mempublikasikan di website karena waktu itu belum bicara tenar banget masalah Google Instagram belum ada, website TikTok juga belum ada gitu ya. Jadi makanya kenapa harga ekspedisi dulu itu lebih mahal daripada sekarang gitu. Iya. Dulu lebih mahal harga ekspedisi. Sekarang malah lebih murah karena jadi pertanyaan juga. Sedangkan teknologinya lebih tinggi. Memang makin tinggi ya. Iya, teknologinya lebih tinggi. Ya sengaja itu akhirnya kita coba bikin ekspedisi waktu itu. Terus kan kita nggak tahu ilmunya bagaimana kan. Cuma waktu itu saya emang ahli di bidang website internet marketing gitu. Jadi ini itu juga besar jadi dari internet marketing waktu itu. Saya juga nggak punya staff, cuma punya istri satu. Jadi Masih satu kan? Bang satu di Solo, satu di Jogja, gimana tuh? Bisa itu. Nah, jadi tugasnya itu waktu itu dia nyetir barang. Sampai istri. Kakak dia, makanya saya waktu ini dapat penghargaan sopir pertama di NDE lah gitu. Karena waktu itu kita masih berdua terus. Kritisnya tuh ya. Dari mana vendornya? Kita waktu cari di internet. Jadi begini, kalau saya ketika kita berusaha, kita berpikiran apa yang mau kita pikirkan itu pasti terjadi. Iya. Terjadi. Jadi waktu kalau istri ikut saya dia di rumah nggak usaha, gue ikut dong. Sementara ekspedisi ini teman-teman yang cuci helm ini mereka nggak konsen di situ gitu. Nggak konsen di situ lah gitu. Karena kan kita waktu itu kerja rame-rame kan. Nah ini kan nggak jalan tuh. Saya kasih istri mau nggak? Sampai website itu masih tahun-tahun itu orang kunjungnya banyak banget. Iya. Nggak ada yang mau tuh. Istri bilang, ini gue kaya dari ekspedisi ini katanya. Ibu udah tahu dulu. Gitu. Karena ini sederhananya orang meninggal aja pas perlu ekspedisi, kiamat udah pakai perlu ekspedisi gitu. Bisnis ekspedisi nih selama negara ini perang, misi perlu jasa pengiriman kan? Masih. Kirim senjata namanya. Makanan perlu dikirim, orang mati perlu dikirim. Iya betul. Kayak begitu. Surat jalan itu gimana? Tidak ada surat jalan. Ada ya? Oh kirain gue jadi harus ada surat jalan dikirim roket. Makanya sebenarnya bisnis ini lebih cepat berkembangnya sebetulnya. Lebih cepat karena kan bisnis jasa. Betul.
Nah, ketika kita bicara jasa, akhirnya yang kita tahu bagaimana menyenangkan orang gitu kan. Kita belum bicara teknis ya. Oke. Belum bicara, kita nggak punya armada kok, kita nggak punya anak buah, kita bisa lempar ke orang tuh. Betul. Dan kita ada barang, makanya saya lihat, ekspedisi jual segini, kita jual segini. Terus orangnya ngecek ke kantornya nggak ada, nggak ada mobil gimana? Tapi ke dapur dia ngecek tuh. Jadi customer visit ke kantor. Ini ekspedisi atau apa sih gitu? Jadi kantor pada saat itu pakai rumah gitu. Sampai ada yang survei ke dapur. Untung ada unikan lagi, bro. Karena nggak percaya. Kok begini ekspedisinya gitu? Ya tapi kan kita belajar ya. Maksudnya belajar waktu itu ada orang nggak tahu dia atau malaikat ini saya nggak tahu, dia kirim ke email saya, Gmail dia bilang dia kasih daftar harga. Saya bilang, ini saya kasih saya aja nih pelajaran ini. Dia mau kirim ke barang ke dia bisa. Saya bilang, vendor gitu ya. Vendor kirim email. Harganya bisa kita jual. Akhirnya kita masukin ke website kan harga-harganya itu kan. Dan saya nggak pernah ketemu tuh sama vendor itu selama 3 bulan. Tapi saya kasih opsi banyak ke dia tuh. Oh, tetap kirim. Kirim. Begitu 3 bulan 4 bulan baru nggak jadi ketemu kan. Karena kita belum bicara bisnis ya. Betul. Ya penting udah saya yakin aja lu percaya sama orang gitu ya. Dia datang saya. Dia bilang kita bagi hasilnya 50-50 saya bilang. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang kenapa? Karena kamu punya karya, saya enggak. Saya cuma tenaga marketing kan saya bilang. Oh ya udah kalau gitu kita jalan aja itu. Jadi kita sepakatnya 30-70. Nah itu kan pembagian 30-70. Akhirnya kita sepakat tuh. Pas itu akhirnya kita cek itunya dong, usahanya vendor gitu kan. Begitu saya usaha vendor, ternyata dia usaha itu di kolong jembatan. Waduh, jadi begitu kantornya segini lah 3x4 gitu atau berapa ini. Mendingan punya rumah. Itu tuh ada tuh kayak gitu. Pangkalan gitu kali ya. Bingung. Ketika kita datangin customer untuk ketemu dia nggak mau. Maunya ketemunya di McDonald atau di mana. Kenapa? Begitu saya lihat itu ada calon dalam, ada apa, ada ini, pada jemur gitu ya, ada ayam di sini. Udah tapi berkembang tuh ya. Saya bilang kalau mau besar kita harus pindah hijrah gitu, cari tempat yang. Nah, nanti biayanya bagaimana? Ya udah usahakan karena gini, rezeki itu kan berdasarkan daya tampungnya kita punya. Oh, ini konsep yang gue suka nih. Dan itu yang gue jalanin. Kan Om Kirim dulu rezekinya mungkin karena kecil, karena tempatnya kecil. Sekarang dia gede. Rezeki gede karena wadahnya. Kenapa bisa besar? Karena banyak orang yang ditanggung. Iya. Kan Tuhan pasti rezeki itu sesuai dengan apa yang ditanggung. Betul. Maksudnya ada aja jalan untuk gajian ada aja lagi. Semakin banyak yang ditanggung, semakin besar bro. Itu pembisnis gue nih yang ngomong ya. Berarti konsep gue tuh jangan lu salahin. Miringnya kejauhan nih bro. Konsep nih bro. Iya. Karyawan bro. Oh iya karyawan. Lu jangan kemana-mana, pikiran lu nggak jelek lu sama gua. Kapasitas. Kapasitas. Ya sorry om. Soalnya dia suka selalu begitu om. Mencongnya kemana-mana. Nah, dalam perjalanan itu kan akhirnya kita maklumin lah sifat manusia kan dia akan berubah ketika diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberi pengaruh. Yes, benar. Nah, akhirnya dia berubah. Berubah karena apa? Dia merasa gue udah begitu gitu pembagian gitu. Saya tesnya waktunya hak saya dikasih, saya nggak dikasih. Misalnya buat bayar gaji karyawan lah, buat bayar ini. Tapi kita komitmen kita nggak mau berkhianat kan. Kita nggak mau berkhianat gitu. Akhirnya kita ngomong maksudnya kita usaha sendiri jalan. Tapi dia saya panggil, saya ajarin cara bikin website, cara promosi, cara apa. Semua customer yang tadinya dapat saya kasih kamu semua gitu. Betul. Iya kan? Karena ini gak ada beban. Jadi ninggalin tuh udah semuanya ready mereka ya. Tinggal jalan karena lagi. Pasar itu kita keruk pakai mesin apapun masih banyak gitu. Pada saat itu ya. Sampai sekarang kan pasar sendiri sebenarnya masih banyak. Cuma kita nggak tahu cara mancingnya aja kan. Iya. Makin menarik. Coba lagi. Ini gimana? Dia sampai berpikir sederhananya gini. Itu forwarding yang perusahaan-perusahaan gede. Iya. Kok dia bisa jual harganya mahal banget ya? Betul. Tapi laku gitu. Betul. Kita jual murah nggak laku. Nah, Banyak begitu. mungkin ini ya
pasar mungkin ada pasarnya masing-masing Om. Jadi betul pasar masing-masing kan. Berarti kita harus Naruhnya di mana? update diri Iya. kita kan supaya kita seperti itu. Sasaran kita yang mana nih? Iya. Ya, kan? Makanya saya bilang, kok dia bisa jual harga mahal, kok kita nggak bisa jual harga mahal gitu. Betul. Kan gitu ya. Heeh. Oh berarti apa? Servis, Oke. finansial, modal, Heeh. bener nggak? Iya. Ya, contoh gini, orang kayak naik pesawat lah, Garuda, Lion, apa, orang yang punya duit pasti milih Garuda gitu. Heeh. Nyampe sama sebetulnya. Iya, terbangnya juga sama. Kadang orang yang main duitnya dia merasa hebat, dia nggak mau naik ekonomi, dia pasti mau naiknya first class, bisnis, apa, kan gitu. Berarti apa? Pelayanan kan, Betul. servis gitu. Betul. Ada satu pride kebanggaan ketika dilayani secara ini. Ya sama konsep perusahaan juga begitu. Perusahaan besar dia mau dilayani sama orang-orang yang punya tanggung jawab. Makanya ketika kita masuk ke perusahaan minyak apa, kita benar-benar harus kuat di mental ya. Betul. Darah secara. Tapi harusnya gede gitu. Ya. Operasional juga harus. Nah, lu kalau mau dapat Saran lah ya. ikan gede ya, servis lu harus pakai kapal yang gede. Bagus lah. Iya kan? Jangan lu mau dapet ikan gede tapi pancingannya bambu. Ya. Bawa pohon. Nah kalau kita lihat, kita bayangin Oke. perusahaan-perusahaan ekspedisi yang hampir 20 tahun, 30 tahun, kan harganya murah-murah tuh. Betul. Kok banyak orang nggak banyak jadi besar sih perusahaan-perusahaan gitu? Iya. Kayak di mana pondok apa? Sunda Di Kelapa. Sunda Kelapa, di Pluit banyak tuh. Banyak kan ya? Banyak. Itu ada yang asli Iya. harganya. Gila. Nggak masuk di akal kan? Betul, nggak masuk di akal. Tapi kok dia nggak kaya gitu? Tapi nggak berkembang besar gitu yang harga murah ya? Iya. Kayak gitu. Pertanyaan tuh. Makanya sebenarnya harga itu bukan ini juga, bukan ya kita bisa bersaing terus harga terus kita banting. Nah, kita akhirnya nggak punya harga diri kan? Kita nggak punya karakter kan? Cara pelayanan ya, kan gitu. Jadi intinya sih harga mahal itu tergantung servis juga kan. Servis. Jadi kalau customer minta harga murah lu nggak perlu lu minta servis bagus. Iya. Yang penting barang lu nyampe, ya kan? Tapi kalau lu harga mahal, servis pasti bagus. Yes. Betul Iya, nggak? betul. Dan itu ada di segitiga tuh. Pernah gue lihat di status temen gue tuh. Iya. Bagus, murah, cepat. Nah makanya apa yang kembali lagi ketika itu perusahaan ND Cargo berjalan, kita kan euforia semangat ininya tuh luar biasa tuh kan, Sendiri. Wah, sendiri. Punya sendiri. Akhirnya kenapa usahanya berkembang gitu, usaha berkembang. Kadang-kadang kita begitu udah stuck ini kita lupa gitu, udah merasa nyaman, gak ada kegiatan apa, Ya. akhirnya kita gak awasin itu perusahaan, jadi mundur lagi kan gitu. Makanya sebetulnya yang membuat usaha itu bergerak itu ya semangat sebetulnya. Semangat ownernya ya. Semangat orang, semangat karyawan. Betul. Nah itu juga banyak teman-teman nih Om. Ya kenapa sudah di atas tiba-tiba tuh turun. Nah jadi sama seperti tema yang sekarang ini, gimana sih caranya bertahan tuh Tom? Banyak jujur gue ngeliat teman-teman, kok dulu tuh beliau keren loh, kok tiba-tiba jadi kayak gini, ada yang salah nih kayaknya kan. Coba deh Om gambarin biar yang sekarang mungkin yang mau jalan calon pengusaha ekspedisi atau yang sudah jalan nih pengusaha ekspedisi, apa sih hal-hal yang harus dihindarin dari Ya, usaha kita nih? minimal ya seorang pengusaha itu kan punya karakter ya, Oke. karakter yang bagus lah gitu loh. Maksudnya dia nggak nipu orang, dia nggak ini orang, dia nggak baca-bacakan orang gitu. Yang bertahan sebenarnya itu gitu. Sebenarnya nggak nipu sih kalau kata gue Om. Kebetulan dia megang duit, ya kan? Ya itulah orang kalau udah megang duit, masa punya duit dia. Padahal itu duitnya vendor, duitnya karyawan yang belum gaji, ya kan? Tapi dia merasa punya duit full nih 100%. Nah itu yang kadang-kadang, Gampang aduh, bergerak. padahal lu cuma dapat 1 M bro, misi ada 20 M di belakang kalau lu bener, ya kan? Makanya Gitu sih. selama usaha bisnis, pertama saya tidak pernah mengemis orang untuk kirim barang ke saya nggak pernah. Gitu. Saya nggak pernah entertain orang untuk mabuk, untuk apa, nggak pernah. Saya untuk ini nggak pernah saya nggak pernah gitu. Karena buat saya rezekinya nggak begitu gitu. Oh, gitu. Iya, dia nggak pernah. Saya masih mengharapkan kalau lu nggak begini nggak ada masalah. Kan, tapi bukan berarti kita seperti itu, nggak. Maksudnya kalau kita harus mengemis sesuatu kan kita nggak bisa. Betul, karena lu udah gua utangin, Iya. ya kan? Barang lu gua kirim.
harus rusak pun gue ganti. Lu masih minta entertain bro, customer nggak tahu diri. Contoh ada yang sekarang saya alami nih, kan saya ada pegang satu perusahaan, tadinya dia ada lima vendor ya. Terus karena kita implan karyawan di sana, karyawannya suka ngeluh tuh. Itu sini suka ngasih lo, ini suka ngasih sini. Saya bilang, ya biarin aja nggak apa-apa. Bukan saya nggak mau ngasih, kalau ngasih kita udah ada perjanjian. Kalau perjanjian ada ngasih ke ini, Oh iya, keluarga, itu ya, ini, betul. ya. Iya, iya. Terus kita main-main belakang ya, Investasi. kita mau arahnya kemana ya udah. Dengan tekanan itu mereka akhirnya kerjanya kan semangat tuh. Akhirnya apa? Akhirnya yang 4 itu nggak dipakai kok, yang suka ngasih ini ngasih itu gitu. Nggak ngirim lagi juga. Maksudnya nggak dijadikan vendor. Nggak ada jadi- Oh iya. Lalu saya jadi vendor utama gitu. Sekarang. Iya. Karena tadi balik lagi kualitasnya. Ya berarti apa? Berarti emang kita nggak boleh manja gitu. Iya, masing-masing juga sih standar SOP perusahaan Iya. customer tuh. Iya. Nah tadi yang kita awal ngobrol di awal kan maksudnya gini, tetap bagaimanapun yang kita utamakan adalah bagaimana karyawan kita pertama bisa satu visi lah gitu. Happy. Bisa satu visi. Ya satu visi lah kalau ya itu kan budaya itu dibangun sama owner kan. Iya. Bagaimana owner bisa mencikapi itu kan. Karena kita kan nggak bisa membagikan semua orang. Betul. Tapi standarisasi itu harus ada kan gitu. Benar. Sepakat. Jadi ownernya sendiri tuh yang harus Ya budaya itu dibangun. dari owner ya. Ada owner. Bagaimana menciptakan tim. Kalau tim yang loyal kan dia kadang-kadang gini, orang kan cuma cari uang aja gitu. Dia nggak pikir bisa ada begini-begini. Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Padahal Kerja. Karena saya bilang sama kawan saya, gue mikirin lu sampai anak-anak lu gitu. Lu kan nggak mikirin gue nih. Kan harus dibalik kan. Betul. Karyawan punya etika, bos juga harus punya etika. Ya. Kan bersama itu berjalan sebenarnya. Gitu. Tapi kalau bos marah-marah gitu Wajar. Wajar. ya. Sesuai masalah pekerjaan. Kan, Iya. gitu, kan, kayak gitu. Ya kadang-kadang kan ini jadi gimana jauh. Ya apa. Jadi kan pelajaran juga kan buat teman dan gua juga punya karyawan kan juga gua harus belajar. Iya. Apa sih kerjaan gua emang marah-marah doang kok. Ya mau tugas kita kan begitu kan. Controlling. Kadang-kadang gini, kita tuh lemah di controlling gitu loh. Kadang lemah di controlling. Terus akhirnya kita lupa, kehilangan fokus lah. Ya kenapa? Mungkin yang tadi yang dibilang orang-orang jahat itu ya karena hilang fokus aja. Fokusnya ada yang kesini, ada yang kesana, gitu kan. Ada yang nggak fokus di dalamnya gitu kan. Tapi selama kita jalan ke mantan masih fokus kan nggak ada masalah. Ya minimal pikiran kita masih nyata lagi ke perusahaan gitu. Jawabannya fokus berarti om. Fokus, ya. Ada teman gue juga datang emang tugasnya marah-marah, fokusnya jadi fokus buat marah-marah doang. Bukan fokus benerin, tapi fokus marahnya fokus. Tapi kan itu kerjaan. Oh, iya, kerjaan. Lu kalau nggak, Iya. kalau gua kerjaan benerin nggak bakal marah-marah. Ya karena kita perlu juga ada orang kita bayar gaji untuk kita marah-marahin gitu. Tapi Oh, biasa. Ada juga bisa biasa nih. Jadi kalau lu marah-marah produkin lu. Boleh. Karena gini kan cara berpikir organisasi karyawan sama ini kan beda. Kita pengennya cepat kan ya kan. Tapi di sini ya bilangnya lambat kan nanti kita bikin kesel gitu. Nah itu tuh membentuk tim tuh agak ribet sih om. Iya. Udah ketemu nih flow-nya ternyata ada satu orang yang toksik ya kan. Kayak gitu-gitu deh. Dan sampai saat ini banyak kok masih rombak-rombak juga gitu. Jadi sebagai owner harus paham juga sih dunia apa yang dia bisnisin gitu. Yes. Jadi biar nggak gampang ditipu juga Iya. sama karyawan. Ya, Masih ngajarin juga sama karyawan, kalian ditipu nggak apa sejarah kalian menipu gitu. Makanya sejarahnya tidak ada orang yang ditipu itu jatuh miskin gitu loh. Ya ada orang yang menipu jatuh miskin. Prinsipnya dari ini juga. banyak kata-kata loh sebenarnya kali loh. Iya. Kita sebenarnya kadang berapa kali kita ditipu dengan karyawan itu nggak tahu Tuhan kirim malaikat atau apa diganti tuh gitu. Iya. Betul nggak ada orang yang ada tapi udah diganti gitu. Tapi yang nipu kita kan nggak jadi apa-apa juga. Kayak gitu. Om, boleh nanya gini Om. Om kan udah bisa nih bertahan ya kan sebetulnya dalam jangka panjang gitu. Apa sih tips-tipsnya itu Om bisa bertahan dalam jangka panjang? Apalagi tadi didengar dari 2014 ya bro. Sampai kan itu mengalami tuh ada masa pandemi COVID tuh. Wah banyak tuh perusahaan gulung tikar ya bro. Apa sih tipsnya bisa bertahan jangka panjang, terus mempertahankan pelayanannya sampai benar-benar konsistensi dan bisa bertahan sampai dengan sekarang gitu Om? Ya sebenarnya kan ketika kita berbisnis kita bukan
untuk diri kita sebenarnya kan. Bagaimana kita bangun branding? Oke, dibangun di branding kan bukan buat ownernya sebenarnya. Iya. Kan kalau bangun buat ownernya, jadi nanti perusahaan yang nggak terkenal, ownernya yang lumpuh kalah gitu. Kan kayak gitu. Dan sebenarnya yang dibangun ini kan bagaimana branding itu berjalan sampai bisa diwariskan kan gitu kan. Pengennya sih. Tapi kalau di jasa kita perusahaannya kayak kargo yang udah lama, kalau dilempar ke keturunan kedua itu biasanya nyungsep bro. Biasanya Rata-rata tuh ya. rata-rata lah. Tapi nggak semua Nggak sih. semua itu JNT kan juga dari nol juga. Nah, Atau kalau berapa itu, generasi nah, ya. tinggal kita membuat sistemnya itu Iya, aja kali om ya. sistemnya, iya. Sistemnya udah ya balik lagi sih tadi omongan yang om bilang pertama, ternyata gue nggak bisa autopilot dan gue juga harus tahu Iya, sebenarnya. betul. Nah ini jasa logistik apalagi owner kargo tuh nggak bisa autopilot ya om ya. Ya gini maksudnya gini, kan hal yang sepele sebenarnya. Ketika orang menitipkan barang ke kita, nilainya buat kita nggak ada harganya mungkin gitu ya. Tapi buat orang itu kan harganya luar biasa gitu loh mungkin. Betul. Kayak gitu. Berarti tanggung jawab kita bagaimana barang itu sampai ke tempatnya kan gitu. Mereka banyak kendalanya, kita udah manage karyawan kita supaya kerja bagus, rapi ini. Ternyata akhirnya kita salah berbisnis dengan orang misalnya kan. Oke, Akhirnya vendor. barangnya Ya. rusak apa nggak diganti, akhirnya kita kena klaim apa. Kan banyak kejadiannya masalah cuma di situ kan. Ya. Kan kayak gitu kan. Nah akhirnya bagaimana kita pertahankan sebenarnya di otak kita ini bisnis bukan buat gua nih, gua mau bukan bantu sih sebenarnya apa sih, mau bermanfaat lah gitu Iya, ya. betul. Kan bagaimana kita harus usahakan itu ya, maksudnya minimal ada 30-40 orang yang ketika gua meninggal dia bisa doain gua lah gitu. Jangan loh. Kan kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kalau kita banyak ya, tapi kita punya ribuan karyawan, punya ratusan ribu karyawan kan kayak Iya, gitu ya. minimal 4 lah, ada yang gotong bro. Iya. Gimana gitu? Ya, minimal 4 aja 4. Jarang, Kalau bisa 4 nggak dapet bro. Ya kan dari 44 lah dapet minimal. Pincang ntar bro, Bisa, kesian ya. 3. Ya makanya memang harus lebih baik kembali lagi ke kekuatan dari masing-masing divisi ya, masing-masing tim, diajak berpikir, diajak punya level tanggung jawabnya terus. Tapi ya itu kembali ke budaya ownernya. Kalau ownernya nggak peduli kan akhirnya dia nggak peduli juga gitu. Jadi sebenarnya lebih mempertahankan semangat ke Semangat, depan ya. para karyawan ya. Ketika saya kemarin down, itu yang pertama saya kobarkan ke mereka tetap kayak di dada lu ada semangat, kita tetap jalan gitu. Kalau nggak ada semangat tutup. Jangan tutup aja. Gue jualan udah enak hidup gue bilang kayak gitu ya. Iya, benar. Aset gue udah ada, gue tinggal jual aja kan kayak gitu. Iya. Tapi enggak. Bertahan hidup ya. Jadi bagaimana kita masih semangat, pastikan ayo semangat ya udah. Nah ketika semangat itu kan akhirnya memancar kan, Ya. memancar ke hati, ke muka, ke rekan-rekan. Jadi mereka akhirnya kerja 24 aja mereka mau kerja gitu. Nggak biasa. Itu kan tergantung Anunya. pemimpin leadernya gitu ya, bagaimana membangun leadernya kan kayak gitu. Jadi mereka ya kadang-kadang ada yang jadi saya punya prinsip, saya tidak pernah takut kehilangan gitu, sama siapapun gitu. Sama istri saya ngomong gue kata takut kehilangan sama lu kan. Titipan. Iya gitu, karena pasti pergi kok. Tapi kan kita nggak tahu kapan perginya gitu. Iya. Apalagi ada karyawan yang aneh-aneh, saya langsung pecat, saya langsung apa gitu. Dia bagus, dia baik, attitude nggak baik ya nggak dipakai gitu. Jadi Menilai karyawan attitude-nya bagus. Apa menilai karyawan itu mulai dari apa sih om? Ya dari sikap, dari kadang-kadang gini, kita pernah hitung nggak sih berapa beban kerja karyawan gitu? Enggak. Enggak ya. Kita bayar misalnya 8 jam sehari. Yes. Ini buat karyawan juga nih. Ada Dengerin ya. Gua tuh mikirin kalian loh. kan harusnya kita hitung dia beban. Karena dia 3-4 jam aja nggak kerja ya nggak ngapain. Iya. Gua nggak tahu seharian dia ngapain. Mulai jam masuk kerja, lu ngapain? Ada yang ini, ada yang itu kan belum fokus. Itu namanya korupsi waktu kerja. ada juga yang depan laptop mulu cuman kerjanya escape enter Iya. Kita datang setut, wah udah ngapain bro? Sibuk pak? Iya. padahal gitu tuh escape enter Sorry bro, sorry nggak. Kecuali kalian kerja semua. Karena kadang kita nggak menghitung beban kerja, kita percaya saja ya bagaimana tim itu berjalan kan. Ya, saya harap ya karyawan juga saling support sebenarnya. Kalau itu saling support kan sebenarnya berjalan usaha gitu. Betul. Kita bisa lihat ada orang yang di sini pergi
pergi, orang terbagus pergi. Saya nggak pernah bilang nggak takut kehilangan. Kenapa? Ini anggap aja kayak pohon bagus, kita sayang-sayang. Ketika busuk, maksud kita diem itu pohonnya. Kalau kan mati semua itu ya. Apa sih? Ini kalau kita potong aja kan. Harus potong. Biar tumbuh baru lagi, bagus lagi. Nggak mungkin dia nggak tumbuh tunas yang baru. Ya, Iya, selama kita rawat dan kita pupuk terus. Jadi kan bisa gitu. Ya. Dia keluar. Kan yang nggak tahu kita spek kan. Nah begitu spek yang kita dapat, kita maunya dengan harga segitu speknya lebih tinggi daripada yang kita dapat. Jadi kita bicara kayak gitu. Berarti intinya nggak usah takut Nggak lah. usah takut. Ya keluarga Nggak usah. masih banyak yang Masih banyak. Ya intinya cari support sama-sama kita berpikir bahwa ini buat jangka panjang. iya ini juga pendaringan lu, Iya. ini sumur lu. Iya. Masa lu mau ngeludah di sumur sih, Nah, iya, yang iya. Jauh. airnya lu minum. Netesnya jauh. Iya, Apalagi sumur zaman dulu. dalam banget tuh. Gua ngeludah Meter. semenit baru nyampe tuh. Tadi gue denger kata-kata dia nih, saya bilang, lu juga ngomong kayak gini gua, lu nggak takut kehilangan lu. Gue juga punya pengalaman gitu om, serius. Jadi dia nanya nih istri gue nih, yang lu kalau gue mati, lu takut gak? Ya gue takut lah. Terus lu langsung nikah lagi? Ya belum tentu, kan susah nyari penggantinya kan. Gua bilang. Tapi asli lu nikah lagi? Ya sini yang, gue sayang gue rapiin rambutnya kan. Yang jangankan lu mati, yang lu masih hidup juga pengen kawin kan. Oh, lu ketawa dia, malu mah gitu. Ya kayak gitu lah. Jadi kita nggak takut kehilangan ya bro. Bener. Harus cari Secara penggantinya. Masih banyak yang baik. Dan itu bukan bini bro, karyawan. Karyawan. Lu mah apa-apa mau ganti-ganti aja. Rooming tadi gue, bro. Lagi loading. Oke. Lanjut lagi. Om, jadi gini, gimana sih cara ngebangun itu ke internal, terus kemudian ke relasi, cara berkomunikasi, sampai Om dikenal sedemikian rupa, dan itu salah satu faktor yang Om bisa bertahan. Itu apa sih? Ada nggak sih tips-tipsnya tuh? Kayak, Dan ini kadang saya juga Seperti mungkin itu. teori ini juga salah kali ya. Jadi waktu pertama saya bawa perusahaan itu kan saya seolah-olah sudah berhasil gitu. Ya. Sudah kan kembali kemana liburan kemana kayak ini. Oh, euforia. Iya, euforia. Jadi waktu itu saya ajarin juga orang-orang yang punya ekspedisi baru, lu kasih seragam karena yang bagus lah kayak gitu. Yang keren, yang rapi, kita foto-foto, kalaupun di konten atau di mana kan kelihatannya kita kompak. Kan seragam juga menentukan kualitas perusahaan itu. Oke, berarti seragam tuh. Bro, besok bikin seragam bro. Waktu itu gitu buat brandingnya ya. Oh, iya. Ya, buat brandingnya supaya orang kenal gitu ya. Ini perusahaan keren banget nih. Iya. Waktu itu ketika kita bermain di dunia internet marketing, kita bicara visualisasi yang Iya, orang background, sampai kota ke backgroundnya. orang gitu ya. Benar. Gitu. Jadi kayak Om kirim ini. Ini kan dia punya spek udah bagus kan. Kan tinggal pembenahan di Internal. di internal perawatan gedung kelihatan hebat luar biasa. Kan kita bicaranya kan bukan domestik lagi, udah bicara internasional kan, bicara go public. Standarnya inilah ya. Standar SOP ini ya, aduh keren itu. Iya. Seragaman itu juga ditentuin ya. Iya. Berarti juga harus kita sediain bro baju rumah buat karyawan. Jadi harus brandingan PT kita juga. Manuara nanti gue pakein ini. Jadi pas dia selfie, pokoknya logo kita, lu mau ke WC, mau kemana, pokoknya lu pakai baju ini aja deh, gitu ya. Kan kadang waktu itu orang nggak tahu kan, taunya kan mereka seragamnya bagus, kompak, apalagi ada yang cantik-cantik karyawannya, itu kan kelihatan orang bahwa di perusahaannya gede nih, pelayanannya bagus, ininya bagus. Oke lah kayak gitu kan. Ya, Kan nilai jual kan. Betul. Kan nilai jual. jadi melengkrak di nilai jual dari covernya juga. Iya, ya itu nilai jual kan harus sebanding dengan pelayanan juga, pelayanannya di iniin. Akhirnya kan berkembang waktu itu akhirnya kita bermain internet marketing. Pertama apa? Saya kan juga nggak punya, saya waktu itu di Bekasi di tempat toko kecil. Tapi yang pengirimannya banyak dari Jakarta kan, dari Iya. Jakarta, dari mana? Dia jauh-jauh kirim kita dari Bogor, ada dari Cikampek gitu. Oh nganter itu dari. Iya nganter gitu. ke situ. Oh, kalau dia yang nganter ya? Iya. Di zaman itu. Zaman itu. Kalau sekarang kagak ada yang mau kan? Kalau sekarang enggak. Lu pick up deh, kalau enggak gue ganti ke ekspedisi nih. Ya jadi gue lagi kayak buminya kan kayak begitu. Kenapa? Ya karena kita bangun branding kan bagus, bangun ininya bagus, Iya. gitu. Makanya waktu di zaman itu kita emang
cepet tuh berkembangnya tuh, cepat banget berkembangnya. Nah cuma stuck gitu, stucknya kenapa? Karena kita bekerja waktu itu saya suami istri ya, itu juga salah satu yang harus di ini juga. Secara manajemen kan harus dipisahkan, kan nggak bisa ada dua Manajemen kantong lah. iya dua orang yang berbeda tapi punya satu kekuasaan yang sama, nggak bisa. Oh itu setiap perusahaan tuh nggak boleh tuh. Nggak boleh kayak begitu kan? Ada dua matahari mau. Iya, kayak gitu nggak bisa, Dua ya. matahari, atau matahari atau bulan bro. Oh iya. Nah, bintangnya siapa? Kalau lu gitu. Venus, Apa itu? bulan itu. Bulan Mumun. Ceweknya Mandra. Iya. Munalo. Baik, kalau saya pikir sih yang harus diperhatikan sih karakter pengusaha sendiri sih. Karakternya dia harus yang nggak berkarakter. Nah hari ini lah, siapa yang pernah itu si pengusaha konglomerat juga tuh, dia jatuh tapi dia bangkit lagi. Kenapa dia bisa bangkit lagi? Karena dia punya nama bagus yang bisa masih orang percaya Dijual. gitu. Oke. Tapi kalau karakternya udah nggak bagus kan orang nggak percaya sama kita. Bener. Jadi poinnya lu mau mulai sesuatu, lu mulai dengan kejujuran kali Om, Ya gini maksudnya, dan attitude yang hak dan kewajibannya itu harus sama gitu. Misalnya vendor, ya lu bayar, jangan lu tipu-tipu gitu. Lu gak mau bayar, lu gak mau ini. kalau nggak bayar berarti dia tenggelam sendiri. Iya kan kayak begitu ya. Berarti kan akhirnya orang ngomong tuh semua tuh. Oh, dia wah ini nih, dia ini. Apalagi di bidang kita Di kan. bidang kita gitu. Iya, satu nggak dikit. Walaupun di bidang kita bro, yang nggak suka tuh banyak banget. Lucunya dia nggak kenal kita dan dia nggak suka, kan lucu. Iya. Nah, itu dari mana konsep itu? Agak Dia nggak bingung kenal juga kita, tuh. tapi dia nggak suka Karena banget. gini, teorinya itu tidak ada orang yang suka sama keberhasilan orang gitu. Oh, Karena iya, gitu. benar, iya. Dia kelihatannya sih, wah hebat ya. Tapi orang Indonesia kan dia nggak buat apa ya? Nggak, bukan berkaca motivasi. gitu, Iya. motivasi lagi buat. Dia enak banget bisa Iya. Buat julid doang. Oh ini mah dia mau lebih ngepet kan dia. Lilinnya di mana ini? kita cari. Dia jalan-jalan buru nih kan. Itu dari mana nih kayak gitu. Berarti ya itu ya Om ya, kejujuran ya, vendor-vendor itu ya yang harus kita perhatiin juga, karena tadi Om bilang di sebelum podcast, gua tuh nggak takut kehilangan customer, tapi gua lebih takut kehilangan vendor, Iya. karena vendor itu yang bisa kita berkarya terus ya. Ya kan perbandingan vendor sama customer kan 1:1 juta. Tapi yang bisnis ekspedisi berapa sih? Yes. Customer 240 juta kan. Kalau kita kelola 1% aja, Iya. masih bisa kita kelola kan gitu. Tinggal cara promosinya, cara ininya. Makanya saya bilang, Om Kirim ini kan juga kenapa dia berhasil? Karena dia punya Oh belum berhasil Om. ya secara merek ya, dia bicara secara Oh, ini iya, ya, branding. ya. Secara branding, kuat di branding. Berarti kan tinggal bagaimana branding itu tetap masuk ke pikiran orang bahwa Om Kirim ini adalah suatu perusahaan yang pertama cepat, tepat, ramah, kan gitu ya. Terpercaya. Terpercaya gitu ya, gak neko-neko sama vendor, gak neko-neko sama karyawan, sama stakeholder kan misalnya, gak neko-neko sama pemerintah, Iya. gak neko-neko. Macam saya dulu pernah ketemu orang tuh, saya bilang saya kapok bisnis ekspedisi gini-gini, mau bisa tabrakan, mau begini jadi, saya ngomong, bapak dulu kerjanya kagak bener kan di ekspedisi? Iya, saya suka jongkok sini, jongkok sana. Oh, dampaknya dia. Iya, baik. Saya buka ekspedisi hampir 11 tahun. Nggak ada tuh mobil saya dicolek orang, barang rusak, sampai saya harus nggak ada. Dan saya juga lepas kali nggak kepikiran nanti aneh-aneh gitu. Enggak. Karena kalau kita kepikiran, kita stres dulu. Barangnya berapa banyak barang yang ada di situ ya. Betul. Kita semua titipan orang kan. Kan gitu ya. Ya berarti apa? Ya udah berarti kita kerja, ya ikhlas aja kita kerja gitu. Kita sesuai dengan jobnya kan kayak gitu. Tinggal kita cuma cari orang yang tepat aja Betul. untuk bekerja sama kan gitu. Ya saya juga kan ikut juga banyak komunitas. Kayak dulu sebelum komunitas banyak, saya jadi ketuanya kok, Indonesia Logistik Community. Iya. Ada 300 perusahaan, saya jadi ketuanya. Saya ketua Koperasi Logistik Indonesia, saya ketuanya. Saya pendiri PPLI, saya juga pendiri. PPLI juga. Iya. Di Aprindo saya jadi wakil ketua, di Alpi saya bendara umum gitu. Kan gitu. Banyak banget ini. Banget itu. Iya. Jadi kalau kita ngundang dia, yang lain-lain
referensi dia nggak salah bro. Semoga yang lain ikut-ikut Iya. dari Om Haji. Ya pasti itu buat berjaring kan, buat bagaimana kita bisa nggak mungkin lah kita punya uang atau punya waktu tapi kita nggak gunakan badan kita untuk sesuatu yang bermanfaat, kan nggak mungkin. Ya, sepakat Om. Iya bener ya? Setuju. Dengan kita seharian cuma bangun tidur, stres hidup kita. Iya. Kita udah nggak ngomongin lagi. Semua karyawan udah dikerjain. Ini semua udah dikerjain. Nah makanya ini saya salut juga dengan adanya podcast ini. Sebetulnya kita dampak positifnya adalah bagaimana otak kita bisa berpikir untuk sesuatu yang ide-ide kreatif. Gitu. Pengalaman. Nah, iya kan? Akhirnya otak kita dipakai itu. Iya. Kenapa sih pengusaha lebih mudah daripada petani? Karena otaknya dipakai gitu untuk Gimana lagi ke depannya? Besok lo ngapain lagi ya kan? kalau itu udah capek tidur, nggak ada kegiatan, nggak ada apa gitu. Nah, kalau dipakai mending jual di toko sebelah Om. Masih fresh, jangan dipakai. Otak gimana? Ya gitu. Iya. benar Oh, sih, Om. pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Pesan-pesan buat Om nih. Banyak kan perusahaan yang apalagi khususnya mau berkecimpung di dunia logistik ekspedisi ya. Yang dia udah masuk, jatuh, bangun. Wah, udah pakai roller coaster dah. Nah, buat bisa meniru cara Om tuh apa sih pesan-pesannya? Biar mereka itu nggak mengalami roller coaster itu, ya. Jangan kan roller coaster. Hindari. 3 kali, sekali aja gitu mual. Iya. Gimana tuh? Ya sebenarnya kembali lagi perbaiki diri sendiri dulu. Oh, jadi perbaiki diri sendiri. Karena kita jangan lihat hidup orang. Dia maju, dia turun, dia maju, dia turun. Berarti kan ada yang salah dalam hidupnya gitu. Cara manage waktu, cara manage fokus, itu pasti ada yang bermasalah. Karena kalau kita hidup kan harusnya begini nih. Iya. Ya kan pelan tapi pasti lah gitu. Dan kita tahu endingnya kapan gitu kan. Betul ya? Ya kayak perusahaan ini kan dibangun dari pelan, dari ini. Kan pasti nanti ada ending itu, mau ngapain gitu loh. Betul. Kan gitu. Goalnya apa? Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Kita bukan dari orang yang dikasih modal kok, gede, langsung maju. Bisa gini, kenapa bank lebih suka membiayai orang yang punya usaha daripada orang yang punya ide gitu? Karena Itu padahal ide itu mahal ya kalau kata. Iya kan? Tapi ternyata enggak juga. Iya. Malah yang punya usahanya. Usaha Ya, ya. lu harus punya jaminan, harus punya ini kok gitu loh. Kenapa? Dia suka perusahaan itu berkembang gitu, growth gitu ya. Dia suka. Nggak aneh-aneh lah gitu loh. Dia suka, dia bantu gitu loh. Kenapa? Dia jadi partner kan, jadi partner di kita. Ya saya rasa sebenarnya bagaimana memperbaiki diri ke jaringan. Kita tahu gini loh. Kita tahu hidup kita ketika kita susah kan. Iya. Ya. Iya kan? Siapa yang nolong kita? Ya. Gitu. Siapa yang membantu kita? Kan orang-orang yang baik sama kita. Gitu ya. Kita boleh kenal banyak orang. Apakah itu jadi manfaat kita buat juga? Enggak, belum tentu juga. Ketika kita susah, kita baru tahu kualitas kita seperti apa. Berarti ada feedback, ada orang yang bantu kita lagi. Berarti kenapa? Karena dulu kita juga bantu orang kan gitu. Kalau kita susah kita tahu apa tadi? Tahu. Feedbacknya. Dari teman-teman, wah keren itu kata-kata tuh. Iya. Jadi kita bisa nyaring sendiri tuh teman-teman yang mana yang. Tapi circle jadi kecil dong nanti. Itu lebih bermanfaat sebenarnya. Kita lebih fokus sama usaha kita ya. Iya. Daripada circle banyak. Tinggal pertanyaan gini, kita pengusaha, terus yang bikin karyawan kita siapa? Emang orang lain? Bukan. Terus kita dapat duit banyak, orang ikhlas tuh saya pakai naknya duitnya habis. Terus karyawan kita saya bikin. Banyak. Kan kita masa bangga tuh, wah habis satu namanya. Kan nggak juga, emang ada ininya sih. Itu tapi kita bagaimanapun kayak contoh lagi kita bawa ban banyak dalam satu mobil, bannya pecah. Emang yang dipakai semua kan enggak, pasti 1-2 kan. Makanya sebenarnya itu karakter itu harus dibangun juga. Terus kayak saya tuh orang yang nggak pernah ngeluh, saya nggak pernah nyusahin orang, mau pinjam orang duit apa enggak. Ada contoh cerita temen tuh, jadi akhirnya sekarang dia sukses. Ada temen dia kaya raya, di cerita ya, dia kaya raya. Terus dia susah nih, lagi bisnisnya lagi jatuh. Terus dia pinjam sama temennya, sama temennya malah dimarahin. Gitu. Lu bisa? Dia bilang Dia kaya raya.
lu aja tidak mau berkorban buat diri lu. Masa gua mau berkorban buat diri lu? Oh, sentilannya luar biasa. Tadi kan menurut ya, lu masih punya mobil, masih punya motor. Ketika udah susah banget, udah datang ke gua. Berapapun gua kasih. Iya, betul. Wih, keren tuh. Keren. Iya. Iya. Lu aja nggak mau berkorban buat diri lu. Lu bilang gua susah nih, gua lagi jatuh usaha gua. Tapi rumah ada, motor ada, mobil ada. Susahnya di mana, bro? Jadi mah, Iya. kan gak susah. Jadi kalau yang dia punya duit, ya saya jualin aja. Ada ruko, ada mobil, saya jual, gak ada masalah. Mulai lagi Jadi dari gua beli lagi. itu baru. Jadi berkorban. Iya. Jadi berkorbanlah untuk diri sendiri sebelum meminta kepada orang lain. Nggak usah kalau nggak habis-habisan nggak bisa. Harus habis dulu sampai di titik nol. Iya. Cet, ya. Satu lagi bro, Apa tuh? mesti setengah gila. Yoi. Iya, kalau Karena- nggak sampai setengah gila, Mm-mm. belum tahu tuh kita gilanya gimana batasnya. Saya temennya berhasil, sukses. Itu kata-kata yang dia ingat gitu. Kata-kata yang menenangkan dia lah. Ya. Contoh waktu saya kemarin ada sesuatu yang punya, nggak ada uang lah gitu. Nah. Saya perlu duit pinjam sini. Teman saya cuma bilang, lu kalau butuh duit, BPKB mobil Mercy gue lu gak ada, nggak masalah tuh. Gua aja nggak mau kayak dia gitu. Saya kayak gitu. Dia kan luar biasa banget. Iya, bener. Nakal, ya. Pas malam saya kepikir, nanti gua sukses, lu gua ajak kemarin-kemarin lu kayak gitu. Jarang temen kayak gitu bro. Iya benar. Lu ya, Iya. nah gitu makanya ya. Jadi buat ngalangin menghalau gitu, bro pinjam duit. Sorry bro, lu aja nggak sayang sama diri lu. Padahal lu duit. Gue punya alasan sekarang ya. Gue dicolek siapa aja gue punya begitu kan kerjanya. Lu nggak sayang sama diri Kecuali lu lu. udah jatuh, udah gak punya apa-apa, baru datang ke gua. Oke. Nanti gua bantu. Kan gitu ya. Ide mantap. Oh luar biasa sekali Om, inspiratif. Kemudian sangat memberi ide dan Ilmunya dapat. menyemangati dan tadi benar tuh semangat terpancar dari beliau. Iya. Jadi kita semangat lagi. Jadi banyak kata-kata yang gua tangkap dari obrolan kita kali ini kayak karyawan lu masih semangat gak? Kalau lu nggak masih semangat, ayo kita keluar lagi. Oke. Itu untuk para pengusaha yang mungkin saat ini Lagi dulu orang masih lagi demotivasi udah lah. jatuh, tapi lu lihat deh karyawan lu. Ya. Kalau karyawan lu masih semangat, kenapa lu nggak semangat? Iya kan? Ya. Itu motivasi buat teman-teman yang sedang Waktu ya, itu pernah mungkin kasus kalau- waktu COVID ya. COVID kan sepi itu ya. Hmm. Saya bikin lowongan banyak tuh. Lowongan. Terus mobil saya chat semua. Saya butuh manajer, saya butuh ini. Karena saya mikir, emang kita butuh kayak gitu katanya. Ismail orang tahu bahwa kita perusahaan ini masih eksis ya. Wah ini jangan ini kan. Berarti branding dia. Makanya supaya kita jangan menunjukkan bahwa kita lemah dong. Iya, Gitu. betul. Kita masih kuat, kita masih semangat dong kan gitu. Kondisi kan. Iya. Intinya. Makanya teorinya apa yang kita takutkan itu kan pasti terjadi kan. Betul. Itu pasti terjadi. Makanya kita nggak boleh takut kayak gitu. Oke. Kita nggak boleh takut. Jangan pernah berpikir untuk takut karena ketakutan itu yang bakal hadir dari apa dia yang pikirin. Iya. Gitu. Flashbacknya dari kata-kata di obrolan kita hari ini yang gue tangkep ya ilmunya, jangan takut kehilangan karyawan yang pintar, buat pengusaha. Terus lihat karyawan lu kalau masih semangat gas terus, tapi diri lu juga harus semangat. Iya. Yang ketiga fokus, Ya. jangan Tambahan. terlalu euforia kalau dapat uang gede. Nah itu banyak hak orang di sini nih. Yes, ya kan? bener. Tambahan dia harus berkarakter, bro. Yang terakhir karakter owner itu yang ngebentuk sebuah perusahaan ya. Gitu. Luar biasa bang. Pelajaran kita hari ini hebat bro, ilmu gue dapet ya. Semoga teman-teman yang nonton juga Ya. mengerti ya apa ya pasti. omongan kita ya, Jadi dengan pelajarannya ya. ya dengan sari-sari dari Om Suhu, Om Haji ini, insya Allah semua kawan-kawan yang sudah berkecimpung dalam bisnis usaha logistik Tetap agar semangat. bisa bertahan dan Iya. tetap semangat. Yes. Wah. Terima kasih Om Heru waktunya di podcast kita di Ngebom Om namanya. Oke. Ngobrol enak bareng Om. Gading semua kita. Jadi alhamdulillah beda. Oke, closingan bro. Langsung. Thank you banyak buat kawan-kawan. Tetap stay tune di channel kami. Like,
Apalagi sih bro, bahasa-bahasa itu bro. Kalau subscribe. Ada tuh. Subscribe, follow, follow bro, follow. Oke, gulang nih ya, like, subscribe dan follow akun Om Kirim. Banyak edukasi yang akan kita kasih Pastinya. sebagai pengusaha. Dan tamu-tamunya yang paling oke yang kita akan undang. Yes. Oke, thank you banyak Om Haji waktunya dan kesempatannya. Next kita di luar podcast ini izin kalau kita mau silaturahmi dibukain Om pintunya ya. Lu numpang. Karena Om kita nggak minjem kok, kita udah tahu. Iya, kalau mau maju balik udah tahu gitu. Lu aja belum saya mau dulu. Thank you banyak Om Haji waktunya. Oke, sampai ketemu lagi di acara Ngebom. Ngobrol enak bareng Om.